Saat mendengar kisah Nabi Nuh alaihi salam, kita pasti terbayang akan bahtera besar yang dibuat oleh Nabi Nuh, yang digunakan untuk mengangkut kaumnya dan semua jenis binatang yang ada di dunia berpasang-pasang. Namun, apakah kalian tahu, ternyata Nabi Nuh dibantu oleh sesosok raksasa yang sangat besar saat membuat bahtera tersebut. Siapakah raksasa tersebut? Bagaimana kisahnya? Dalam video ini sudah kami rangkum kisahnya, silahkan simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Nabi Nuh alaihi salam membangun bahtera atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dibantu oleh seorang raksasa. Raksasa tersebut membantu Nabi Nuh untuk mengangkat kayu-kayu yang akan digunakan membangun bahtera. Sosok raksasa tersebut bernama Auj bin Anuk, anak seorang ahli sihir yang kemudian melahirkan seorang bayi yang kemudian tumbuh menjadi raksasa. Dikisahkan bahwa Auj bin Anuk berpenampilan dan perawakan buruk. Memiliki tubuh yang tinggi mencapai 600 siku orang terdahulu, saking tingginya ada yang mengatakan bahwa angin topan yang datang tidak melebihi lututnya. Ketika Auj bin Anuk duduk di sebuah gunung, tangannya akan diulurkan ke laut untuk menangkap ikan. Kemudian ikan tersebut dibakar dengan bantuan sinar matahari, dan apabila dia marah kepada penduduk, maka ia akan mengencinginya hingga mereka tenggelam oleh air kencingnya. Dikisahkan bahwa Auj bin Anuk menguasai sebuah perkampungan, suatu hari penduduknya menawarkan membuat pakaian untuknya tanpa meminta imbalan kecuali setelah 1 tahun. Setelah pakaiannya selesai, Auj bin Anuk meninggalkan perkampungan itu dan tidak pernah datang lagi karena selalu teringat utangnya. Diriwayatkan lagi, ketika ia duduk membutuhkan tempat yang sangat luas, di setiap jarinya memiliki 2 kuku. Ukuran tingginya diperkirakan 23.333 hasta, setiap tangannya memiliki panjang 3 hasta, saat berdiri awan akan sama tinggi dengan pinggulnya. Al-Kisah dari salah satu ulama di bidang qiraat Al-Quran mengatakan bahwa saat Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu untuk membuat bahtera, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan sosok raksasa yang akan membantunya. Raksasa tersebut tak lain adalah Auj bin Anuk yang bisa mengangkut kayu-kayu sebagai bahan untuk membuat bahtera dari tanah Kufah ke tanah Hirah. Awalnya Auj bin Anuk menolak permintaan Nabi Nuh alaihi salam, namun setelah diberikan imbalan berupa 2 potong roti yang atas izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengenyangkan perut, raksasa tersebut akhirnya bersedia. Saat merampungkan bahteranya, Auj bin Anuk mendatangi Nabi Nuh alaihi salam agar diberikan tumpangan, namun ditolak. Pada saat banjir bandang melanda, Auj bin Anuk tidak tenggelam dan dikisahkan hidup selama 4.500 tahun hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Auj bin Anuk berniat membinasakan Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya dengan cara mengangkat gunung di kepalanya dan akan ditimpakan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, dengan mengutus burung Hud untuk masuk ke dalam mantel Auj bin Anuk yang membuatnya tak bisa bergerak. Hingga akhirnya Nabi Musa AS memukul dengan tongkatnya yang membuat Auj bin Anuk jatuh tersungkur dan akhirnya meninggal dunia. Masih terdapat riwayat-riwayat lain yang mengatakan tentang keburukan Auj bin Anuk. Namun sangat sedikit sumber yang mengisahkannya karena kisah ini merupakan mitos yang bertentangan dengan dalil, baik secara akal ataupun Al-Quran dan hadis. Mitos Auj bin Anuk ini juga bertentangan dengan hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian semakin lama tinggi manusia semakin berkurang, hingga saat ini. Hadis tersebut merupakan hadis yang sahih, terpercaya, dapat diandalkan, dan terjaga. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada keturunan Nabi Adam yang memiliki tubuh lebih tinggi dari Nabi Adam. Dalam bukunya, Ibnu Katsir berpandangan bahwa kisah Auj bin Anuk adalah mitos belaka dan cerita yang hanya dikarang oleh beberapa orang zindik dan pelaku dosa atau musuh-musuh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dari kisah tersebut, maka sudah sepantasnya sebagai umat muslim yang beriman untuk memilah dan mencari sumber yang sahih berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis.
Wallahu a'lam bishawab. Hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.